Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik dan teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Kak Iqbal. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu kita akan masuk ke materi integral gitu. Kalau kemarin kita sudah ngebahas turunan, diferensial, sekarang kita masuk ke temannya nih, yaitu integral gitu. Apa sih integral itu? Mari kita lihat bersama-sama. Baik. Jika ada konstanta 3, min 5, dan 5 adalah C, maka fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus C. Dengan notasi integral dapat ditulis. Nah, ini yang harus teman-teman semua, adik-adik semua pahami gitu. Integral itu identik dengan lambang seperti apa nih ya? Seperti simbol di lagu-lagu gitu nggak sih? Oh ya, kayak gitu. Dan biasanya diiringi dengan fx atau persamaannya dan ds gitu, menjelaskan tentang diferensialnya gitu. Dan dengan hasilnya itu akan menjadi fx plus c gitu. Gimana sih maksudnya? Oke, kita lihat bersama-sama. Jadi di sini ada integral dari 4x dx gitu. Hasilnya itu menjadi 2x kuadrat plus c. Loh, kok bisa? Di sini ada integral dari 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 plus c. Loh, kok bisa gitu. Ini juga menjadi segini gitu. Bagaimana kok bisa gitu kan. Nah, ada rumusnya teman-teman semua. Rumusnya itu apa? Jadi rumus dari integral itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat ya. Simbol dari integral ax berarti kan ini konstantanya ya. Ini konstanta, x pangkat n. Nah, berarti variabelnya dx. Rumusnya itu adalah A, yaitu konstantanya, konstanta berarti bagian depannya, per N plus 1. N plus 1-nya berarti apa? Pangkatnya ditambahin 1, tapi dijadikan pecahan dibagi oleh konstantanya dibagi oleh kuadratnya gitu kan. Dikali variabelnya, nah ini ditambah 1. Kalau misalnya turunan itu dikurang 1, nah kalau integral itu ditambah 1. Nah, lalu ada tambahan lagi plus C, ini menandakan kalau misalnya fungsinya ini konstantanya itu adalah C gitu kan. Nah, N-nya itu harus bilangan rasional dan tidak boleh negatif gitu. Kenapa tidak boleh negatif? Kalau misalnya contoh di sini bukan tidak boleh negatif, mohon maaf, tidak boleh min 1. Kenapa tidak boleh min 1? Contoh di sini pangkat min 1 gitu kan. Nah, ini kan berarti kan min 1 ditambah 1 sama dengan 0. X pangkat 0 berapa? 1. Nah, itu masih belum tidak terdefinisikan lah gitu. Oke, kita langsung masuk ke soalnya aja. Tadi kita udah menjawab soal yang A, kita lihat. Banyak sekali soalnya teman-teman. Kita akan bahas beberapa aja ya. Emang lebih MTK ini lebih fokus kepada pembahasan soal ya. Nggak bisa kita kayak menghafal gitu seperti biologi ini menurut kakak ya nggak bisa sih. Oke, nah dari soal-soal ini, kalau misalnya teman-teman udah lihat semuanya, nah kakak mau nunjukin sesuatu dulu. Ingat gak sih kalian tentang bilangan eksponen gitu? Kalau misalnya ada 1 per A pangkat N, maka hasilnya itu A pangkat min N gitu kan. Nah, kalau misalnya ada akar dari A pangkat N, akarnya itu M, maka hasilnya itu N per M gitu kan. Lalu yang ketiga juga, kalau misalnya A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N gitu. Dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh dasar-dasar yang harus kalian pahami nih. Teknik-teknik cara bereksponen gitu kan. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Jawabannya dari yang pertama tadi kita udah dijawab. Lalu yang kedua nih, min 4x pangkat 3 dx gitu kan. Kita menggunakan rumus yang tadi ya. A per N plus 1. Nah, habis itu variabelnya pangkatnya ditambah 1. Kali dihasilkannya itu min x pangkat 4 plus c. Kenapa kayak gini? Nah, ibaratkan kan ini ditambah 1 nih, ini kan N ya kan, N-nya kan 3 ditambah 1, jadinya kan 4 gitu kan. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah,
Tadi kan ini ditambah 1, jadi pangkat 4, dan hasilnya jadi min X pangkat 4 plus C gitu. Yang ini gimana? Sama aja. Gitu. Kita lihat aja di sini 7 gitu kan. Berarti karena konstantanya di sini nggak ada, berarti 1 per, nah di sini 7 ditambah 1 sama dengan berapa? 8. Berarti di bawahnya ini 1 per 8 gitu. X pangkat berapa? Pangkat 8 ditambah C gitu. Kita lihat lagi soal ada 6X pangkat 11 dx. Jadi apa nih? Sama aja, hasilnya itu menjadi 6 per 12 X pangkat 12 plus C. Nah ini contoh-contoh soalnya ya. Kita nggak bakal ngebahas semua karena intinya sama aja. Kita langsung ke selanjutnya. Nah, kita masuk ke menentukan rumus dasar dari integralnya, teman-teman. Jadi ada kasus integral 2 dx gitu kan sama dengan 2x plus c. 2-nya sama dengan a, maka integral dari 2x sama dengan 2x plus c. Dapat itu terus menjadi 1a dx sama dengan ax plus c. Jika a sama dengan 1, nah yang kedua itu integral dari dx sama dengan x plus c gitu kan. Nah ini kalau misalnya konstantanya ini 1 gitu. Dan kalau misalnya ada kasus kayak gini juga, A-nya sama dengan 1, kita bisa menuliskan hal yang sama juga gitu. Jadi konstanta ini tidak usah kita tulis atau kita tuliskan angka 1 gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya ini seperti ini ya. Kita langsung ke bagian tersulit aja. Integral dari 2x min 1 dx. Lalu soal nomor 2 ada, nomor 3. Perperan, dan nomor yang D ini perperan juga. Kita lihat bagaimana hasil penjabarannya. Jadi untuk jawaban yang A sendiri, sebenarnya tadi kita sudah menjelaskan ya kalau misalnya integral dari 2x min 1 ini jadi dua-duanya kita integralin gitu. Ada integral dari 2x dan integral dari min 1 atau dx gitu kan. Jadi kita dapatkan hasil itu x kuadrat min x gitu. Jadi satu ini kita nambahkan variabelnya menjadi x gitu. Kita lihat ke soal kedua. Integral dari 2x min 3x kuadrat gitu. Ini jadi apa? Pertama kita jabarin dulu semuanya. Kita jabarin persamaan menjadi persamaan yang sempurna. Setelah kita dapatkan persamaan itu 4 min 12x plus 9x kuadrat, kita laksanakan itu cara-cara integralnya di setiap variabel atau konstanta yang ada. 4x-nya kita integralin, 12x-nya kita integralin, 9x kuadratnya juga kita integralin. Hasilnya jadi 4x min 6x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus c. Nah, kita masuk ke tingkatan yang lebih sulit, yaitu x min 2 per akar x dx. Gimana sih cara pengerjaannya? Kita lihat dulu. Nah, jadi tadi kan kita kakak sempat menyinggung tentang ini ya, eksponen ya. Kalau misalnya ada per gini, jadinya gimana? Jadinya itu dipangkatin aja setengah gitu kan. Nah, karena ini bisa dikeluarin dan kita bisa sederhanakan persamaan ini menjadi x pangkat setengah min 2x min setengah gitu kan. Nah, habis itu ya udah kita tinggal integralin aja. Ini kita integralin, yang ini juga kita integralin gitu kan. Jadi kayak gimana? Karena ini setengah ditambah 1 sama dengan berapa? Nah, kalau 1 kan berarti kan 2 per 2, berarti kan 1 ditambah 2 sama dengan 3 gitu kan. Kalau misalnya kita penambahan pecahan itu berarti 3 per 2 gitu. Kita masukin ke depan gitu, karena depannya ini 1, jadi 1 per 3 per 2, jadinya 2 per 3. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Yang D juga sama, kita pastikan dulu persamaannya. Itu kita sederhanakan. Setelah kita sederhanakan, tinggal kita integralin seperti biasa. Oke. Sampai sini dulu untuk pembahasan integralnya. Kita tidak akan membahas lebih jauh ya. Setelah materi integral, kita akan ngebahas materi tentang matriks. Jadi semoga teman-teman atau adik-adik mengerti, tidak terlalu banyak tidak apa-apa, setidaknya memahami atau mengerti apa yang telah saya ucapkan ya. Dan semoga ilmunya berguna untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua.